Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat bergabung di kelas kami lagi. Di kelas kita semua sih. Kelas kesayangan kita yang tidak yang belum bisa ketemu aja. Iya betul. Ketemu sih kalau mau ibadah gitu, cuma kan nggak di dalam kelas. Ya, oke. Di ini kita sekarang ada di pelajaran ke-9, judulnya Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga. Kita tahu bahwa di antara teman-teman semua tidak ada yang berumah tangga, belum gitu. Menuju. Iya. Tapi ini sepertinya disiapkan memang karena kalau kita bicara tentang keluarga, kita bicara tentang orang di dalamnya itu ya. Hari ini kita belajar ayah, minggu depan kita belajar tentang ibu. Istri. Ya, istrinya tuh. Oke. Saya berdoa dulu ya. Kami bersyukur Bapa di surga atas pemberkatan Tuhan, kami bisa hadir kembali bersama-sama di kelas kami melalui video ini. Kiranya Tuhan berkenan melalui kehadiran kami masing-masing. Tuhan memakai setiap firman, juga diskusi yang dilakukan, penjelasan yang disampaikan, supaya menjadi pelajaran dan menguatkan iman serta juga menambah pengharapan kami dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dari awal sampai akhir kelas kami. Kami serahkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah memang ayah itu bisa dibilang posisi sentral ya, karena memang sudah didesain oleh Tuhan untuk menjadi kepala. Kenapa? Apa karena ciptaan pertama gitu? Mungkin. Dan yang pasti memang Rasul Paulus gitu ya, menekankan fungsi sebagai kepala ini di kitab Efesus yang yang sekarang menjadi dasar Alkitab buat pelajaran kita hari ini ya. Ada di Efesus 5 ayat 22 sampai 33 ya. Mungkin teman-teman juga udah hafal, balik lagi gitu ya, udah tahu gitu. Cuma kita akan lihat nanti sih gitu ya. Sebenarnya jadi kepala tuh gimana sih gitu ya. Beberapa penekanan ini ya. Iya, betul. Karena ini ayat 23 lumayan sentral kita baca ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Memang bukan berarti ayah akan menyelamatkan keluarganya, bukan gitu. Tapi kalau kita lihat Kristus yang jadi kepala, itu dia memang menyelamatkan semuanya. Jadi ayatnya semoga nggak disalahartikan gitu ya. Nah, memang posisi suami atau ayah sebagai kepala ini kan maksudnya dia punya otoritas, dia punya, kalau sebetulnya diakui atau tidak kemampuan memimpin, lalu untuk memutuskan keuangan keluarga misalnya, itu ditanamkan oleh Tuhan gitu, diberikan gitu. Jadi secara ini kan fisik laki-laki, begitu dia diberikan seperti itu, diciptakan gitu, dia juga punya fungsi-fungsinya gitu. Itu sudah jadi natur gitu ya, betul, di dalam diri orang itu, dalam diri si ayah ini, laki-laki itu. Dan otoritas itu bukan otoriter ya? Ya, bukan. Nah, jadi harus hati-hati juga gitu, bukan berarti karena kepala terus punya otoritas terus jadi semua itu keputusan, bukan gitu ya. Tetapi memang seorang ayah harus memimpin itu ya, harus leading. Itu yang kadang-kadang nanti kita akan lihat, mungkin ada contoh kasus yang tidak begitu dan itu salah gitu ya. Jadi kepala itu harus bisa memimpin. Jadi para pria para pemuda gitu ya sekarang harus berlatih karena nanti akan jadi pemimpin. Dan para pemudi ya harus belajar juga mencari pria-pria, pemuda-pemuda yang punya kemampuan itu. Harus sadar pada posisi nih ya gitu. Iya, sama-sama harus sadar posisi gitu. Kan kalau di dalam pacaran itu kan yang sering kita
lihat meme-nya itu, si ceweknya nanya, si cowoknya nanya, jadi kamu makan apa? Terserah kan gitu ya. Nah jawaban terserah itu kan yang diulang-ulang itu ya. Terus ya udah kita makan cuanki misalnya, nggak enak ini. Jadi mau makan apa? Terserah. Itu joke-nya sih memangnya, bercandaannya, tapi si fungsi otoritas itu sebetulnya dia kalau dalam keluarga nanti dia harus ya udah kita ini aja, kalau nggak ini kita ini gitu. Jadi pria harus memutuskan, mengambil inisiatif pemimpin itu ya, memutuskan ya. Karena walau gimana pun deh si terserah itu ingin diarahkan. Oh iya. Itu dibalik itu ya, dibalik pernyataan terserah itu. Jadi jangan juga man is always left and woman is always right. Itu tidak ya, gitu. Ya. Nah lalu karakter yang kedua setelah tadi pemimpin, yang kedua adalah mengasihi. Ya di Alkitab memang dibilang mengasihi istri, tapi ya pasti nggak cuma istri ya. Begitu diberkati anak-anak ya juga mengasihi. Nah teladannya sendiri gimana nih? Ada yang jangan salah juga gitu, supaya nggak ngasih istri tapi lebih ngasih anak-anak gitu. Nah, itu harusnya kan tetap balance ya, tetap porsinya. Ya dan di sini memang kita bicara teladannya itu balik lagi teladan Kristus. Jadi bilangnya kalau si ayah merasa kasih Kristus, dia juga bisa memberikan kasih itu pada keluarganya. Nah ini memang kalau dilihat itu mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya gitu ya. Sebesar itu gitu ya. Benar itu. Dan di ayat 28 juga dijelaskan seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri gitu. Jadi siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Tuh, jadi karakter kedua ya, para pemudi mencari pemuda yang juga harus mengasihi. Mengasihi bukan gombal ya, gitu. Beda betul. Ini. Atau lust ya, bukan love gitu. Nah itu juga harus diuji, dan si cowok-cowok juga, para pemuda itu harus bukan berlatih ya, tapi maksudnya mempraktekkan firman Tuhan itu dari sekarang dengan mengasihi pacar-pacar, karena pacar. Kalau pacar-pacar kayak banyak loh. Mengasihi pacar supaya nanti setelah menikah sudah terbiasa juga, saya mengasihinya begini. Waktu dulu terbatas waktu, nggak bisa tiap waktu mengasihi. Sekarang setelah nikah bisa tiap waktu. Nah itu jadi sekarang dilakukan sejak sekarang. Setelah menikah ya terus dilakukan, lebih banyak lagi justru. Betul. Oke. Nah jadi karena kasih itu harus dilakukan sejak sekarang, kita masuk poin yang ketiga. Yang ketiga bicara tentang pendidikan anak-anak di dalam rumah. Ayah itu kalau di tradisi Yahudi kan dia punya kewenangan untuk mengajari anak-anak mereka dari kecil sampai umur 12 tahun itu ya. Jadi mereka ada dalam bimbingan ayah. Ya memang ibu memberi yang bagian nyiapkan makan, mungkin juga ada pengaruh juga gitu ya. Tapi tanggung jawab utama ternyata ada di diri seorang ayah. Jadi ayah nggak boleh meninggalkan itu. Udahlah terserah ibu aja gitu. Itu nggak begitu yang diajarkan oleh Alkitab. Dia harus menjadi tulang punggung pengajaran itu. Justru ini agak berkebalikan dengan pandangan beberapa tradisi ya. Yang saya tahu ada beberapa teman, saya juga kaget sih gitu, tanpa meremehkan budaya masing-masing gitu ya. Tapi memang ada beberapa budaya yang menganggap urusan mendidik anak itu tanggung jawab ibu. Jadi ayah tuh nggak mau gitu ikut-ikutan, merasa bukan saya, bukan porsi saya gitu. Nah sehingga
jadi kayak jalan sendiri gitu si ibu ya, gitu mendidik. Padahal ternyata secara alkitabiah dibilang, ini bukan kitab bilang sendiri ya, tapi di Efesus, masih di kitab Efesus pasal 6 ayat keempat itu dibilang, Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, jadi ya itu ya, fungsi ayah itu yang ketiga, mendidik anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan. Itu bukan porsi satu orang ibu doang gitu, atau di sini juga kalau saya sih percayanya bukan cuma ayah doang sih, harus ada kerjasama antara ayah dan ibu. Betul. Kan kalau kita lihat di budaya di luar itu, si ayah kan kerja dari pagi pulang malam gitu. Makanya urusan rumah tangga, mendidik anak jadi ke ibu misalnya gitu ya, tradisinya begitu. Nah, ada betulnya kerja seperti itu, bukan ada betulnya. Ada itu jadi bagian konsekuensi. Kalau kita ingat di Kejadian 3, setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu ada konsekuensinya ya, gitu. Si ayah ini dia harus menghidupi keluarganya, mau nggak mau. Ayat 17-19 bilang. Ya, saya bacakan terutama sih di ayat 17 ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi memang harus mengupayakan ya, harus mengupayakan. Seorang pria. Ini pembicaraan antara Allah dengan Adam ya waktu itu. Gitu. Jadi bukan berarti walaupun ayah misalnya handle kerjaan domestik rumah tangga misalnya, terus dia ya udah kita beralih fungsi aja gitu misalnya gitu ya. Nah itu yang kemudian jadi apa? Kalau di bagian penjelasan di hari ini itu jadi bicara tentang lebih ke praktek gitu. Kalau tadi kita bicara tentang apa yang diwajibkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, tapi lalu ada praktek-praktek yang terjadi di kehidupan real gitu. Misalnya nih ayah nggak bekerja gitu, terpaksa menganggur gitu. Misalnya kayak tahun kemarin kan banyak yang di PHK ya. Nah si ibu nggak di PHK, terus gimana jadinya? Tetap aja ya, maksudnya ketika sudah berumah tangga nggak ada istilah ini uang saya itu uang kamu gitu ya. Kami diajarkan waktu bimbingan juga begitu. Jadi kalau ada kondisi yang seperti itu, ayah terpaksa tidak bisa menyediakan nafkah, si ibu bisa, ya ibu yang untuk sementara mendukung ya keluarga. Tapi bukan berarti terus si ayah ya sudahlah, saya sudah di PHK ya saya selesai sampai sini aja gitu. Saya kira sih enggak ya. Pasti dari diri seorang pria, apalagi kalau dia sudah terbiasa menjadi penyedia nafkah, nggak mungkin dia berhenti sampai situ gitu. Pasti dia ada bukan soal ada keinginan, tapi bukan soal pride gitu. Bukan soal pride. Ini soal tanggung jawab gitu. Jangan merasa bahwa si ibu biasanya lebih gede gajinya karena karirnya lebih cepat naik gitu. Dan laki-laki banyak sibuk banget di dalam ininya, banyak friksinya gitu di dalam kantor, dan jadi susah naik karirnya. Terus kemudian mikir bahwa harus cari pasangan yang sepadan gitu. Jadi istrinya jangan harus yang lebih kecil dari dia gitu ya. Tapi ini menarik sih. Ada juga teman yang pola pikirnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung ya dia nggak ganti istri sih gitu ya, tapi dia menghambat perkembangan karir si istri dengan alasan ya kamu harus juga bertanggung jawab di rumah gitu ya alasannya. Tapi sebetulnya ada ego yang merasa tersaingi gitu. Nah
Mungkin jangan dipandang seperti itu ya. Kita Ya, kembali lagi ke masalah tanggung jawab. Ayah memang menyediakan nafkah, tapi bukan berarti dia wajib menjadi penyumbang keuangan terbesar misalnya seperti itu. Karena balik lagi rumah tangga kan dibentuk dua orang ya, bukan hanya ayah gitu. Dan kalau kejadian 17 bilang ada kewajiban untuk menafkahi keluarga, ya bukan berarti kan tadi si ayah ongkang-ongkang kaki gitu ya. Sudahlah, kita diam aja di rumah karena istri sudah banyak uang gitu. Bukan ke situ. Justru kalau itu dia berdosa gitu. Nah, makanya memang kalau kemudian nih, karena masih soal dari hasil nafkah itu kan bicara soal keuangan. Lalu ada beberapa suami yang akhirnya karena penghasilan istri lebih besar, jadi dia nggak bisa memutuskan gitu, beli ini, ada beli ini. ada minder-minder gitu ya. Merasa oh iya. Terus jadi serba takut, nggak bisa berinisiatif. Tapi yang hati-hati itu yang harus dilihat itu jadi di dalam keluarganya jadi nggak ada pola kepemimpinan itu, jadi nggak ada. Itu kadang ya iblis tuh memang licin banget nih, make celah-celah seperti ini. Jadi kadang-kadang suami disusupi ego misalnya kayak gitu, lalu istri juga nggak kalah lah egonya. Kadang-kadang mungkin gitu ya, kita merasa karena jabatan lebih tinggi terus jadi menindas suami, padahal balik lagi poin 1 tadi, suami pemimpin gitu. Jadi bukan berarti karena si istri bisa menghasilkan uang lebih banyak terus dia juga jadi udah yang gini aja. Gimana sih, nggak mau gua keluarin duitnya gitu. Menteri Keuangan nggak keluar, presiden gimana jadi gitu, punya power. nggak kesana juga sih gitu. Balik lagi kita tetap balik lagi pinta pimpinan Tuhan gitu ya, karena nggak cuma masalah ini, balik lagi ke pelajaran beberapa minggu lalu ya, pernikahan Kristen harus selalu melibatkan Tuhan. Nah dalam hal-hal kayak gini nih, kalau nggak ada pimpinan Tuhan, aduh gesekannya itu wow, biasanya besar banget. Dan bedanya kalau kita dipimpin Tuhan ada komunikasi itu. Jadi berkomunikasi, jadi saling mengungkapkan saya ingin ini, saya ingin ini. Sebaiknya kita gimana? Nah itu keluarga yang memang Tuhan arahkan seperti itu. Ada komunikasi terus. Betul. Nah, tapi ada juga bukan nggak mengasihi sih gitu, tetapi jadi entah itu pola didik yang dia terima di masa lalu misalnya, terus jadi perkataannya misalkan menyakiti istri, menyakiti anak gitu ya, atau bahkan sampai ke fisik misalnya gitu ya. Ada juga kan yang seperti itu. Dan mungkin gitu ya, ada yang dia nggak merasa itu salah karena dia juga dulu dididik seperti itu misalnya gitu ya pada keluarganya, jadi dia meneruskan. Atau ada juga yang balik lagi karena tadi minder misalnya gitu, terus minder tidak terselesaikan, nggak dibicarakan sama istrinya, tidak dibawa dalam doa, berubah jadi pola stres itu kan memicu banyak hal gitu ya, bisa sampai jadi kasar kayak gitu. Nah bisa jadi juga loh ayah seperti itu, dan akhirnya melukai hati anak-anak kayak tadi yang di ayat 4 ya, Efesus 6 ayat 4 gitu. Nah kalau ngelihat kan kasusnya jadi berbeda tuh Bu. Jadi ada yang dia memang punya trauma lalu belum dipulihkan, tapi ada juga yang dulunya enggak sampai udah punya anak ini terus tiba-tiba ada pemicunya. Nah, temen saya waktu itu diamputasi kakinya karena gula. Nah itu terus dia ngerasa nggak berguna banget gitu hidupnya, nyusahin orang yang tadinya dia bisa kemana-mana ngapain sendiri, jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Sekarang dia harus terima bahwa jalan aja susah gitu. Mau ngapa-ngapain harus dibantuin orang lain gitu. Jadi tensi tinggi banget gitu ya. Dan bukan tinggi banget sewaktu itu aja, tapi sering kali gitu ya, jadi hampir frustasi mungkin gitu. Sebelum akhirnya dia beradaptasi dan saya menerima kenyataan itu ya. Kenyataan dan ya kembali lagi memang. Nah
Tapi ada juga yang harus dipulihkan dulu ya Bu itu. Kalau nggak dipulihkan, waktu pacaran harusnya ketahuan. Waktu pacaran. Nah, ada terlalu neken atau terlalu ngasih aja gitu. Iya, nggak kepada fungsi pemimpin tadi ya, gitu. Antara ingin menyenangkan si pacar atau memang nggak punya karakter itu ya. Nah itu harus makanya saya mendukung kalau misalkan teman-teman tuh pacaran jangan eksklusif gitu. Kenalin sama lingkungan, orang tua, keluarga, terus lingkungan gereja bahkan gitu ya. Karena ya itu ya, orang tua baik jasmani maupun rohani nih biasanya mereka punya mata yang bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat gitu. Kadang-kadang kita terlalu tertutup oleh cinta itu ya. Terus kemudian orang lain melihat kenapa lu mau-maunya gitu. Nah nanti kalau nggak buka mata dari pacaran tuh, begitu udah nikah, loh kok gue mau-maunya ya, lah kan dibilang ya kemana aja gitu. Nah tapi menarik sih kasus-kasus kayak tadi itu. Kalau misalkan dalam komunikasi suami istri udah nggak bisa ketolong, ya kita minta bantuan. Iya, harus minta bantuan mau nggak mau. Gitu juga beberapa kasus pacaran, ada yang si pasangannya jadi sangat protektif gitu, nggak mau dipisahin itu, gitu ya. Jadi posesif. Nah itu harus minta bantuan orang tua sih, mau nggak mau. Pokoknya jangan nyelesain sendiri kalau gitu. Itu ya, minta bantuannya balik lagi ke orang yang kerohaniannya lebih baik ya. Jangan minta tolongnya sama lambe turah. Iya. Itu tidak menyelesaikan masalah, memperkeruh ya. Gitu. Jadi harus bijak-bijak juga. Iya. Nah, kan ada juga ya. Kenapa kok kamu cuci piring gitu? Bukan istri kamu aja gitu ya. Si ayah teh. Ya nggak apa-apa. Istri lagi capek gitu. Pulang kerja capek, udah dia aja yang cuci piring misalnya. Terus orang lain bilang, oh harusnya istri walau gimana pun dia ini ya fungsi istri ya gitu di dapur. Pulang kerja, kalaupun dia bantu keluarganya, pulang kerja ya mencuci piring gitu. Nah, itu hal-hal yang itu remeh sih ya, tapi bisa diselesaikan. Itu jadi perang gitu kalau udah lagi tensi tinggi gitu ya. Dan itu bisa diselesaikan dari sejak pacaran juga. Konsep pandangan itu bisa dibicarakan gitu supaya nggak kejadian waktu di pernikahan kaget-kagetnya gitu ya. Ya kalau pacaran itu kan kita masih ketemu beberapa jam per hari lah gitu ya, setiap hari. Kalau misalnya setiap hari ketemu hanya berapa jam, nah ini nanti udah di dalam rumah tanggamu ketemu terus, ada terus orang itu di dalam. Dan kalau nggak diselesain, nggak beradaptasi, frustasi sih pasti gitu ya. Itu frustasi. Kalau saya sih dibilangnya selain durasi yang pendek gitu ya, juga tingkat toleransi lebih tinggi kalau pacaran tuh. Jadi misalnya sebenarnya kita capek nih gitu, mau ketemu pacar gitu, terus ya ditahan-tahan deh capeknya gitu ya, demi cinta gitu kan. Lah kalau udah menikah kan capeknya tiap hari, mau ditahan sampai gimana gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti itu kalau nggak dibahas di masa pacaran bisa merembet gitu ya. Termasuk kayak tadi tugas domestik rumah tangga itu balik lagi ke ada tradisi yang memang memisahkan dengan tegas gitu. Perempuan harus mengurus rumah, mau kerja di luar sekalipun harus mengurus rumah misalnya gitu ya. Ketika misalnya mungkin si suami mau bantu nih, tapi karena didikannya si istri dari dulunya begitu, dia tidak memperbolehkan misalnya gitu. Kamu jangan turun, kamu nggak boleh gendong anak, kamu nggak boleh gitu ya. Ya balik lagi kalau menurut saya sih ini soal komunikasi ya. Suami istri ini. Dan komunikasi dibiasakan sejak itu. Keterbukaan itu dibiasakan sejak masih pacaran, masih pemuda-pemuda gini. Jangan pas udah baru nikah baru mulai ngebiasain itu. Lebih susah adaptasinya nanti itu, lebih panjang prosesnya. Ada contoh misalnya pembagian kewenangan itu ya. Kakak saya laki-laki nikah dengan kakak ipar saya. Lalu si kakak ipar itu sebetulnya dia lulusan teknik
universitas negeri yang kalau dia kerja sebetulnya bisa punya posisi bagus, tapi hasil ngobrol mereka berdua nggak ke situ. Jadi salah satu yang kerja, satu di rumah jaga anak. Itu komitmen itu diputuskan sebelum pernikahan, dan setelah nikah jadi tinggal ngejalanin. Itu penting tuh. Ya. Nah, kenapa mereka bisa gitu? Ya karena mereka tanya dulu sama Tuhan, mau kayak gimana keluarga kami gitu. Jadi kakak saya membawa calon keluarganya ke Tuhan, dan Tuhan terus bekerja gitu. Nah itu yang penting ya, pokoknya harus selalu membawa Tuhan dalam pergumulan keluarga. Keluarga dibentuk memang atas dasar suami istri ya, dan fungsi-fungsi yang tadi kita jelaskan tentang seorang pria dalam keluarga itu jangan sampai hilang. Dia seorang pemimpin, dia harus mengasihi, dia harus mendidik anak-anaknya, dia harus menyediakan nafkah. Itu tidak boleh diganti atau dialihfungsikan gitu. Itu bahaya sekali. Itu banyak membuat luka ya dalam keluarga nantinya gitu. Nah nanti minggu depan kita akan belajar dari sisi istri gitu ya. Ada beberapa hal juga yang ingin saya share, tapi kayaknya belum, karena ini masih di ranahnya para pria gitu ya. Tapi pesan saya tadi sih, pria-pria mari melatih diri, mempersiapkan diri sebagai pemimpin. Kalau selama ini mungkin juga sih ada pria-pria yang dibesarkan dalam lingkungan yang mungkin dominan ya, mungkin ibunya dominan. Jadi tidak terbiasa mengambil inisiatif nih. Nggak bisa, kalian nanti tetap harus memimpin keluarga. Jangan sampai nanti dikit-dikit tanya mama. Itu gitu ya, itu gitu. Jadi inisiatif, belajar mengambil keputusan, karena kalian akan jadi pemimpin, dan setia mengasihi pasangannya gitu ya. Jangan, balik lagi Bu, mengasihi itu bukan sama dengan mencintai kalau buat saya ya, karena kalau mencintai kadang kalau eros apalagi tuh ada lustnya itu ya gitu. Tapi kalau mengasihi itu lebih setia gitu, lebih langgeng gitu. Karena kan kasihnya agape dari Tuhan. Nah, kita dari Allah. meneladaninya ke sana gitu. Nah, untuk suami-suami, bapak dan calon-calon bapak yang kalau mereka bisa pimpin keluarganya dengan baik, Mazmur 128 menjanjikan gitu ya, menjanjikan beberapa hal itu ya. Bolehlah nanti dibaca sama teman-teman ya, tapi intinya di Mazmur 128 ini satu pasal ini sih cuma 6 ayat, itu dijelaskan tentang berkat apa yang Tuhan janjikan untuk seorang pria, bahkan keluarganya yang takut akan Tuhan ya. Dan si suami lagi-lagi harus membiasakan diri, membawa diri ke hadapan Tuhan. Nanti dia akan membawa keluarganya gitu. Nanti akan dibantu istri. Nanti peran istri ada di minggu depan. Tapi yang jelas dia harus memulai untuk membawa. Kalau dirinya sendiri nggak dibawa ke hadapan Tuhan, dia mau bawa keluarganya gimana? Nanti hanya pikiran sendiri. Ya? Dan bisa jadi hanya jadi keluarga didorong-dorong gitu ya. Ayo ibu ke gereja, ayo anak-anak sekolah minggu, bapak tidur di rumah. Kan bukan gitu konsep yang mau kita praktekkan gitu. Harus satu keluarga datang ke hadapan Tuhan supaya berkat yang dibilang di Mazmur 128 itu terjadi buat keluarga kita. Dan jangan takut juga sih itu buat yang sekarang sedang pacaran, mau menikah, atau yang masih mencari pasangan hidup. Pernikahan itu akan jadi menyenangkan ketika kita berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan pasti memilihkan orang yang tepat gitu, dan akan jadi sangat mengerikan ketika dijalani dengan keinginan sendiri gitu. Jadi jangan lepaskan Tuhan dalam setiap proses pemilihan kalian, pasangan kalian gitu ya. Itu dari saya kali ya. Ibu berdoa ya. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran pada minggu hari ini. Terima kasih karena Tuhan mau mengingatkan kami, khususnya para pemuda, pria, bagaimana fungsi mereka dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan supaya murid-murid di kelas kami, khususnya para pemuda di gereja kami, boleh mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin dalam keluarga mereka, dan juga berdoa supaya mereka terus berjalan bersama Tuhan, berlatih untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka, supaya nanti dalam pernikahan mereka sudah terbiasa untuk membawa segala sesuatu ke hadapan Tuhan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kami percaya berkat yang Tuhan janjikan juga pasti akan terlaksana ketika pemuda-pemuda ini kelak dalam keluarga mereka memimpin keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami akhiri karena kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Siap-siap ibadah juga ya.